Ya, motivasi ikut Cak Daning ya. Sebenarnya agak lucu sih kalau berbagi cerita tentang awal pertama ikut bergabung Cak Daning. Terus nih ngomong-ngomong soal karantina, dulu waktu ikut karantina nih kira-kira pasangannya gimana? Apa udah punya pasangan atau gimana? Aku mau nge-challenge Cak Feb dan juga Ning Zarah buat membacakan teks Sumpah Pemuda. Gimana, sanggup nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Anak Muda Bicara. Nah, pada kesempatan kali ini Anak Muda Bicara podcast ini kedatangan tamu spesial dari Cak Daning Surabaya yang mana akan menjelaskan mengenai untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Jadi daripada penasaran, mari kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Di sini ada Cak Febrian ya, dan juga ada Ning Zahra. Kita panggilnya Cak dan juga Ning ya, berarti. Boleh. Oke, boleh. Ning, ngomong-ngomong apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak Ocha. Oh, Ning Ocha ini ya? Ning Ocha, saya juga dipanggilnya Ning, gak apa-apa deh. Iya, Ning Ocha. Kalau Ning Zahra gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, nggak agak galau gitu enggak ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Dari tadi datang itu udah senyum kayak sumringah banget. Aduh. Ya, selamat datang saya ucapkan ya Cak Feb dan juga Ning Zahra ya. Terima kasih banyak udah datang di Berita Jatim. Nah, kali ini saya mau bertanya-tanya ya tentang yang pastinya gak jauh-jauh lah dari pemuda gitu ya. Tapi sebelumnya saya penasaran nih. Kira-kira apa sih yang menjadi alasan ataupun motivasi untuk Cak Feb dan juga Ning Zahra untuk mengikuti Cak Daning ini? Dari siapa dulu nih? Boleh Cak Feb dulu? Oh, saya dulu. Boleh, Okay. boleh. Ya, motivasi ikut Cak Daning ya. Sebenarnya agak lucu sih kalau berbagi cerita tentang awal pertama ikut bergabung Cak Daning. Karena sejujurnya saya diajak oleh teman saya yang sangat-sangat ingin sekali, sebenarnya kawan saya pada saat itu ketika di kampus ya, salah satu fakultas di UNER. Dia menawarkan brosur yang biasanya ada flyer gitu ya, flyer yang kemudian ayo Feb ikut Cak Daning. Saya lihat apa ini kayak gitu. Jadi sebenarnya saya awalnya belum tahu banyak tentang Cak Daning Surabaya gitu. Akhirnya mulailah mencari tahu tentang Cak Daning itu sendiri. Ternyata teman-teman dan orang-orang Cak Daning keren-keren gitu. Dan seperti ada banyak hal yang kemudian pengalaman yang akan ditawarkan ketika bergabung. Akhirnya ya udahlah, coba dulu gitu. Jadi motivasi pertama karena diajak teman. Oh, karena diajak teman ya, bukan berarti karena diri sendiri gitu ya. Dorongan dari teman baru akhirnya termotivasi. Oh, kayaknya ini seru nih. Ikut deh gitu. Karena teman saya pada saat itu aku kancani daftar. Ya, jadi semangatnya dalam menemani. Oh gitu. Iya, ada dorongan lah. Iya, benar. Kalau saya nggak ikut, bisa jadi teman saya mutung akhirnya nggak ikut juga. Oh ya, gitu. Oh, berarti sama-sama ikut sama teman. Akhirnya sama-sama ikut. Oh, akhirnya sama-sama ya, ikut. Meskipun akhirnya yang lolos saya, teman saya nggak lolos. Gak apa-apa, mungkin ya, rezekinya benar. emang di Cak Feb gitu ya. Kalau Ning Zahra gimana nih? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, alasan pertama banget itu waktu 2012 itu kakak sepupu aku nikah. Oke. Terus ada cowok sama cewek pakai jadi penerima tamu. Oh. Warna bajunya tuh warna-warni gitu. Terus ternyata itu Cak Ning Surabaya. Oh gitu. Terus ini apa sih? Oh, duta-duta gini. Ternyata kakak sepupu aku ikut. Oh. Terus udah berjalannya waktu, terus aku tuh ngerasa aku nggak punya temen. Kayak temen aku emang dikit banget, bisa dihitung jari sebenarnya. Terus aku mikir kayak, kok aku nggak punya temen ya? Apa aku harus cari temen ya? Aku ngerasa harus cari temen. Terus yaudah deh, coba ikut Cak Ning Surabaya. Oh, gitu. Buat cari temen. Jadi sebenarnya buat cari temen. Buat cari temen ya, cari relasi lah ya, begitu. Berarti ada, bisa dikatakan juga sebagai turun-temurun ya. Jadi abis kakaknya nih ikut, terus Ning Zahra juga ikut gitu? Atau bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, terus untuk tahapan ataupun pelatihan apa aja sih yang pernah didapat waktu mengikuti Cak Daning dari
Zara dulu. Kalau aku, karena aku dari tahun 2022 kemarin, itu yang udah aku dapetin tuh pelatihan public speaking, Oke. terus pelatihan bahasa Inggris, terus pelatihan guiding juga, guiding sebagai tour guide gitu. Oh gitu. Kalau Cak Feb gimana? Ya, secara umum sama sih, karena kan itu bagian dari basic untuk menguatkan kita sebagai duta wisata gitu ya. Tapi justru itu yang memang menurutku aku nggak pernah mendapatkan itu sebelumnya di kampus. Jadi karena waktu itu ikutnya adalah pertama kali ya awal semester ngampus lah ya, ketika masuk kuliah. Akhirnya excited banget ternyata ketika sudah lolos mendapatkan beberapa pengembangan diri di antaranya itu. Artinya ketika kita nge-guide kita harus punya ilmu guide, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian public speaking ya tentunya, dan juga salah satunya kalau nggak salah tari-tari tradisional ya, meskipun saya jarang ikut yang kalau yang itu ya. Berarti mempelajari budaya. Benar, gitu ya. ya. Oke. Tapi berarti kalau misalnya kita nih mengikuti Cak Daning ini berarti nggak harus bisa bahasa Inggris ya? Atau memang harus ada basicnya gitu? Basic yang paling dasar lah paling nggak gitu? Iya, harus ada basicnya sih Mbak, karena kan kita juga ketemu langsung sama turis-turis dari luar Indonesia kan. Kadang kalau misalnya ada kapal bersandar, itu kan bersandarnya di Perak itu kan, di Northway. Terus nanti kadang kita tuh yang jadi guide-nya. Nah, mereka kan nggak bisa berbahasa Indonesia, jadi bahasa penghubungnya adalah bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi selain ada basic, kita juga nanti dapat pelatihan gitu ya, Iya, dari sananya. Oke. Terus nih ngomong-ngomong soal standar untuk bisa mengikuti Cak Daning, apa sih kira-kira? Yang penting warga Surabaya, berKTP Surabaya, Wajib ya? wajib berKTP Surabaya, terus range usianya adalah 18 sampai 24 tahun, Oke. terus belum pernah menikah. Belum pernah menikah, itu ya? Iya. Berarti nggak ada yang aneh-aneh sih Nggak kalau ada yang dari aneh-aneh. standar ininya Iya. ya, kualifikasinya ya. Waduh, kayaknya aku bisa ikut nih. Wajib. Wajib ya. Sunda ya, aku bakalan ikut nih kalau pengen gitu kan. Terus untuk rasa ini biasanya anak kan kalau misalnya kita daftar atau mau lomba atau mengikuti ajang apapun, ada rasa pesimis nggak sih dari Cak Feb dulu deh? Iya. Kalau rasa pesimis karena motivasinya adalah menemani teman, sebenarnya nothing tulus pada saat itu. Malah ada motivasi, saya baru keinget motivasi saya pada saat itu adalah karena kan kalau di tahun-tahun pada saat itu kan kayak musim kayak ada apa ya, semacam kalau di televisi kan ada idol-idolan gitu kan ya, terus kemudian yang basicnya ada karantina di sana. Iya, Pada benar. saat itu informasi yang saya dapatkan nanti ketika sebelum finalis ada karantina nih. Di karantina akan dapat banyak hal dan juga bisa tipis-tipis liburan. Motivasinya berubah ke sana. Yang Karena harus liburan? lolos, iya harus lolos sampai finalis supaya bisa liburan. Oh, Iya gitu. kan, supaya bisa liburan, izin karena kan akan dapat izin. Nah, akhirnya motivasinya ke sana. Jadi kalau ngomong pesimis nggak ada sama sekali. Cuma motivasinya karena kita ya jarang berlibur di hotel begitu ya, ya kan. Akhirnya pada saat itu ya udah Bismillah daftar, terus kita mengikuti prosesnya dan kayaknya nggak ada rasa pesimis pada saat itu. Nggak ada Jadi ya? Justru malah have fun gitu ya? Tatak, ya. Oh gitu. Kalau dari Neng Zara gimana? Baik lagi karena motivasi aku juga emang cari temen. Waktu pertama kali masuk kan udah ada dapet temen banyak ya Mbak. Jadi jadi nggak ada pesimis, nggak ada apa, yang penting aku udah dapet temen kan. Tujuan utamanya buat dapet temen ya. gitu. Jadi yaudah yang penting aku udah dapet temen, udah seneng Happy gitu. aja ya, Iya, happy dapat teman aja. terus liburannya itu secara free gitu ya, bisa dikatakan kan, jalan-jalan gitu ya. Terus nih ngomong-ngomong soal karantina, dulu waktu ikut karantina nih kira-kira pasangannya gimana? Apa udah punya pasangan atau gimana? Pasangan waktu karantinanya. Iya enggak, maksudnya kan siapa tahu nih Mbaknya atau Neng ini ada pasangan, kira-kira Oh. waktu karantina itu adakah
kayak bertengkar, kamu jangan gini-gini gitu? Ada nggak? sih, Nggak ada ya? karena udah mendukung juga. Udah mendukung Iya, juga. mendukung Kalau juga. dari Cak Feb? Oh nggak ada pada saat itu. Jadi pada saat itu nggak ada? sudah lost semua ya pada saat itu. Ikut Canding sudah nggak ada hambatan sama sekali. Apalagi waktu karantina ya. Kan akhirnya juga dipasangkan atau di mix lagi pasangannya kan, diatur sesuai dengan Tinggi badan. Iya, ketinggian pada saat itu Oh, gitu. untuk menyesuaikan ketika di finalis. Pasangan kita di semifinalis sama finalis berbeda lagi. Nah, akhirnya ya nambah teman dekat lagi karena pada saat itu kalau nggak salah pasangan di semifinal nggak lolos kalau nggak salah. Akhirnya nambah lagi teman partner Ningnya. Jadi berubah-ubah gitu ya? Benar. Nggak tetap kalau sama ini ya ini enggak Iya. gitu ya? Oh gitu. Artinya nggak usah khawatir kalau kemudian merasa nggak ada pasangannya, karena nanti dipasangkan gitu. Atau aku nggak ada partner cewek atau nggak kenal teman cewek, nggak ada masalah. Justru malah yang harus dipersiapkan adalah diri sendiri dulu. Nanti masalah kemudian partnernya siapa, kita bisa menyesuaikan. Yang penting kita bisa adaptif. Oh gitu, ya. Oke, setelah memasuki Cak Daning nih, setelah lolos, kira-kira kegiatan apa sih yang paling wajib dilakukan seorang Cak dan juga Ning? Kegiatan paling wajib yang dilakuin paling biasanya itu waktu kita turun panggung, pertama itu kita ada protokoler, terus ada hari paguyuban, terus nanti ada guiding kayak Oke. gitu. Itu aja ya? Sebenarnya ada banyak, ada guiding, terus nanti juga kalau Surabaya tuh punya event namanya cross culture. Nah itu biasanya LO-nya yang ngedampingin delegasi dari beberapa negara dan beberapa wilayah di Indonesia itu juga dari Cak Ning. Oh gitu, berarti sebenarnya sama aja ya waktu tahunnya Cak Feb dan juga Ning Zahra ini sebenarnya kegiatannya sama aja atau ada sedikit perbedaan? Iya, secara prinsip sama, karena kan kita ada 1 tahun itu kayak pengabdian dan membiasakan serta penerapan dari apa yang kemudian didapatkan ketika karantina. Ketika kemudian sudah finalis, kita mendapatkan ilmunya, maka penerapannya adalah pasca kompetisi atau kontestasi. Jadi bukan kemudian setelah kontestasi selesai. Ada 1 tahun yang kemudian kita bisa dapatkan berbagai banyak kegiatan. Salah satunya adalah protokolnya dan guide. Jadi ya ketika ada tamu daerah, kesempatan pada saat itu adalah teman-teman yang barusan mengikuti kompetisi diberikan seluas-luasnya untuk bisa mengeksplor potensinya, mendampingi, kemudian menjadi penerima tamu dari tamu-tamu daerah dan seterusnya. Oh begitu. Tapi kalau menjadi greeting ya, apa kayak dia berarti menerima tamu gitu kan? Nah itu kira-kira ada yang mengelola nggak sih? Atau dari teman-teman Cak Daning sendiri finalisnya itu atau ada pengelola sendiri? Kira-kira? Pengelola maksudnya gimana, Mbak? Organisasi. gitu. Organisasi. Ada. Jadi ya kita tergabung dalam Paguyuban Cak Daning Surabaya, yang itu notabene organisasi di bawah koordinasi dari Dinas Pariwisata atau Disputpora hari ini ya. Jadi di situ pengelolaannya termasuk keanggotaannya, bagaimana kemudian aktivitas teman-teman, kegiatan dan juga termasuk protokoler teman-teman dikoordinasikan di situ. Oh gitu, oke. Nah nih deket-deket ini kan habis ini mau Hari Sumpah Pemuda ya. Sebagai Cak dan juga Ning gimana sih cara memaknai Hari Sumpah Pemuda itu? Mulai dari Cak Feb dulu. Iya. boleh? Sebenarnya Sumpah Pemuda ini kalau kemudian kita membaca kembali bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa di mana pemuda mengambil peran yang besar pada saat itu, dan itu menjadi salah satu cikal bakalnya kemerdekaan Indonesia. Nah hari ini kita dihadapkan pada situasi-situasi di mana seakan-akan pemuda hanya sebagai objek dan kemudian malah cenderung ditabrak-tabrakkan satu sama lain. Maka ya kita sebagai pemuda harusnya bisa memaknai terhadap perbedaan yang ada, karena contoh dari senior-senior kita pada saat itu ya mereka dari latar belakang berbeda, dari warna yang berbeda, dari asal usul yang berbeda, dari kegiatan yang berbeda, tetapi bisa sepakat bahwa kemudian Sumpah Pemuda akhirnya ada. Nah hari ini kita juga sadar bahwa di Surabaya, ya kan, kita hari ini di Surabaya banyak pemuda yang berlatar belakang macam-macam, kemudian berwarna macam-macam dan backgroundnya juga macam-macam. Nah itu harusnya kita bisa memaknai itu sebagai bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan, tetapi bagaimana kita bisa mempersatukan atas perbedaan-perbedaan itu menjadi
salah satu yang harusnya bisa kita cari dan kita temukan untuk bisa menguatkan di antara pemuda-pemuda yang ada. Oh gitu, berarti saling menghargai aja ya Benar. atas keperbedaan itu. Kalau menurut dari Neng Zara gimana? Sebagai pemuda sih menurut aku juga kayak gimana sih kontribusi kita gitu. Oh, iya. Kontribusi kita bukan dari hal besar, dari hal-hal kecil aja, kayak misalnya nih ngajakin teman buat kesini yuk buat ngembangin ini, kesini yuk buat ngembangin itu, karena gimana juga pemuda ini yang bakalan jadi masa depan tuh ada di tangan pemuda Generasi gitu. lah Iya, ya. di generasi Gitu. muda ini gitu. Oke. Terus nih kira-kira ada rencana nggak atau istilahnya program kerja lah dari Cak Daning itu sendiri, ada nggak rencana untuk Cak Daning tahun depan? Ada nggak? Ada? Kalau untuk Cadaning tahun depan itu kita lebih memfokuskan mereka untuk lebih mempromosikan juga, mempromosikan yang Surabaya tuh kayak gimana gitu. Dari hal kecil kayak misalnya nih ternyata ada nih di Kampung Ketandan itu kita ada batik. Nah itu gimana sih caranya kita rebranding atau lebih mempromosikan kayak gitu. Oh. Itu masuk dalam salah satu program kerja dari Program kerja dari kita. Itu sudah mencakup ya berarti ya dari Cak Daning tahun ini untuk tahun berikutnya. Ya. Oh gitu. Nih ngomong-ngomong soal dibukanya pendaftaran ya Cak Daning 2023, benar. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan untuk calon peserta? yang perlu dipersiapkan itu pertama mental. Terus yang penting tuh jangan takut, yang penting wani dulu aja buat daftar. Wani ya? Iya. Terus pengetahuan dasar tentang Surabaya. Oke. Nanti juga kita di sana bakalan sama-sama belajar kok, tenang aja. Terus berkas-berkas aja kayak fotokopi KTP. Oke. Terus foto untuk pendaftaran gitu. Sisanya sambil berjalan aja. Sambil berjalan. Yang penting aja. daftar dulu aja. Yang penting niatnya dulu. Yang penting niatnya bagus, Mentalnya terus juga. mentalnya siap. Oke, begitu ya. Terus oke ya. Nih kira-kira bisa dipromosikan juga kapan untuk pembukaannya pendaftaran? Untuk pembukaan pendaftaran kebetulan sudah mulai dari 16 September kemarin dan akan ditutup di tanggal 27 Oktober bulan ini. Dan besok juga ada penutupan roadshow di Pakuan Mall di Food Society-nya lantai 2 gitu. Oke. Jadi boleh banget yang daftar. Boleh banget buat datang. Terus untuk pendaftarannya bisa dibuka di Instagram Cakning Surabaya, Cakning SBY. Ada Google Docs ya di situ. Oke. Bisa langsung diisi dan daftar. Berarti masih bisa daftar ya nih Bisa, teman-teman? Bisa Oke. sampai 27 Oktober. Yang mau daftar tuh jangan lupa ya langsung aja didaftarin teman-teman ya yang punya niatan ingin menjadi Cak dan juga Ning Surabaya ya, boleh banget. Nih ngomong-ngomong untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, aku mau nge-challenge Cak Feb dan juga Ning Zara buat membacakan teks Sumpah Pemuda. Gimana, sanggup nggak? Sanggup ya. Oke, kamera ya, roll ya. Kami, putra dan putri Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, berikan tepuk tangannya dong, kru. Terima kasih ya untuk Cak Feb dan juga Ning Zahra ya. Untuk terakhir kali nih, pesan dan kesan untuk para pemuda di sana apa dari Cak Feb dan juga Ning Zahra? Ya, tentu kita hari ini mengisi populasi terbesar di Indonesia, yaitu generasi Y atau generasi milenial dan generasi Z, yang bisa dibilang ya pemuda ya kategorinya hari ini. Maka kita sebagai populasi terbesar harusnya bisa memberikan kontribusi di tengah era bonus demografi yang akan datang ini. Pilihannya adalah kita akan menjadi pemenang di negeri sendiri ataukah kita akan menjadi loser di negeri sendiri. Itu adalah ada di tangan kita. Apa yang perlu kita lakukan supaya bisa menjadi pemenang? Maka ya kita harus bisa dan memulai karya kita sendiri. Kita harus mulai belajar, kemudian dan berkontribusi untuk
kota kita tercinta khususnya Surabaya. Dimulai dari mana? Dari diri kita, dari hal yang kecil dan dari hal yang terdekat. Oke, dari diri kita, hal yang terkecil dan hal yang terdekat. Oke, kalau dari Ning Zara gimana? Ini pesan buat diri aku sendiri dan buat lingkungan aku sendiri ya Mbak, yang emang sebaya sama aku gitu. Buat para pemuda yang ada di Surabaya dan ada di Indonesia, pertama yang harus dilakuin itu kita harus belajar. Belajar itu bukan cuman belajar tentang IPA atau IPS gitu, enggak, tapi belajar tentang semua hal kayak meskipun kalian mau belajar tentang public speaking juga belajar aja, meskipun kalian mau belajar cuman belajar masak aja, belajar aja selagi ada kesempatan, belajar aja karena kita nggak tahu kedepannya itu skill apa yang dibutuhin. Kayak gitu. Pokoknya intinya belajar aja ya. Apapun kesempatannya kita harus belajar. Iya, belajar apapun itu. Oke, terima kasih ya untuk Cak Feb dan juga Ning Zara udah datang dan nyempetin untuk podcast di Berita Jatim ya. Semoga acaranya lancar untuk Cak Daning selanjutnya ya. Semoga juga bisa terpilih Cak Daning yang sekiranya yang memang dibutuhkan lah untuk kota Surabaya ini begitu. Terima kasih juga saya sampaikan untuk sponsor kita yaitu Cheers ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.